maling ayam divonis bertahun-tahun, maling kayu divonis bertahun-tahun, maling uang rakyat 270 triliun divonis 6,5 tahun, saudara-saudara. Ada apa ini? Saya tanya, ini biadab apa bukan? Terus orang-orang bilang, kalau gitu salahkan hakim. Loh, salahkan hakim, haruskah pemerintah bertindak? Ada apa ini? Periksa itu hakimnya, betul? Periksa itu hakim. Lawan politik masukkan penjara, tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil, ini namanya omon-omon. Panggung oligarki kembali memanas, seakan-akan ada yang salah dengan negeri ini. Kita tahu bahwa Habib Bahar atau yang kita kenal dengan sebutan si Pirang kembali berulah, sahabat. Dan kita tahu bahwa marga Ba'alawi yang konon katanya sebagai cucu dari Rasulullah Muhammad SAW semakin menempatkan dirinya seakan-akan mereka paling berkuasa di Indonesia. Rezim Prabowo seakan-akan tak akan pernah lekang oleh waktu untuk selalu disindir dan dicibir oleh marga Ba'alawi tersebut, khususnya Imam Besar Habib Rizik dan si Pirang Habib Bahar bin Smith, sahabat beriman semua. Dan pernyataan Bahar bin Smith soal oligarki politik kembali mengguncang ruang publik. Tak tanggung-tanggung, Habib Bahar kembali menyinggung persoalan yang carut-marut yang pernah ada di Indonesia. Tentunya dengan gaya bicara yang keras dan lugas. Habib Bahar menyoroti kekhawatiran bahwa kepentingan segelintir elit dapat juga berpengaruh besar dalam arah kebijakan dan kehidupan dan cara pandang berpolitik di Indonesia. Kami para pemuda-pemudi Indonesia, kami sampaikan kepada pemerintah, tidak ada tawar-menawar. Bagi koruptor, hukum mati siapapun yang merampok dan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya kan dulu Prabowo ngomong, waktu awal-awal Prabowo dilantik, Prabowo bilang, kita hukum semuanya itu sama. Saya tanya, pidato seperti itu bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo awal menjabat, semua koruptor dibantai sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Judi online semua diberantas. Bagus nggak? Kalau ada kebijakan-kebijakan dari Prabowo yang bagus, maka wajib kita rakyat untuk mendukung. Tapi sebagaimana yang kau sampaikan, kalau mau menegakkan keadilan, ya harus adil. Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang dimana mereka tidak sejalan denganmu, atau kalau musuh lawan politik masukkan penjara. Tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil. Ini namanya omon-omon. Betul. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik, betul. Kebijakan baik kita dukung, betul. Betul. Bahar bin Smith, orang ngomong, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik jadi presiden gak bakal berani ceramah lagi, kasar keras-keras. Siapa yang bilang? Hah? Kau pikir saya Don Kelor? Hah? 20 Oktober Prabowo dilantik jadi presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir puluhan ribu orang, di hadapan puluhan ribu rakyat itu saya sampaikan bahwasanya kalau ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang dimana kebijakan itu menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, menguntungkan negara, maka kami rakyat akan dukung penuh, betul? Betul. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, menderitakan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kepada asing, pro kepada koruptor dan menindas rakyat lemah, maka demi Allah saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Maja siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor, siap habisi koruptor, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar.
Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Koruptor dihukum 6 tahun setengah. Kalau 6 tahun setengah gara-gara 270 berapa? 271. 267 triliun merugikan negara, cuma dihukum berapa? 6 tahun. Soalnya saya nggak lihat-lihat begitu, cuma lihat sekilas saja. Saya bilang ini negara apa ini kok jadi begini, betul? Betul. Terus orang-orang bilang kalau gitu salahkan hakim. Loh, salahkan hakim, harusnya pemerintah bertindak. Ada apa ini? Periksa itu hakimnya, betul. Periksa itu hakim. Bisa jadi itu hakim disuap, bisa jadi itu hakim disogok. Karena Indonesia itu yang penting uang. Udah, ujung-ujungnya duit, saudara-saudara. Karena saya sudah berkali-kali masuk penjara, saya paham bagaimana itu. Oleh karena kita sampaikan kepada pemerintah, hei pemerintah, jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia, betul? Jangan main-main sama bangsa, betul? Jangan main-main sama rakyat, betul? Indonesia bukan punya kakek moyang kalian. Indonesia bukan milik presiden. Indonesia bukan milik Prabowo, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, betul? Indonesia bukan milik Megawati, betul? Indonesia bukan milik Panglima TNI, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik PKS, bukan milik PAN, bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik anggota dewan, bukan milik partai manapun, tapi Indonesia milik kita bersama. Dan kami bangsa pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah akan berada di barisan paling depan, rela hancur untuk bangsa. Kami tidak akan berhenti berjuang karena jiwa kami jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman, tetap kami akan berada di barisan paling depan. Tidak akan berhenti sampai mati membela Indonesia. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, siap basmi koruptor? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat? Siap lawan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat? Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah jadikan pemerintah ini pemerintah yang baik, yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Ya, sekali lagi, Prabowo jangan mau diatur sama Jokowi, betul? Lanjutkan perjuanganmu. Selama kau benar, selama kau berada di jalan bangsa, di jalan rakyat, kami rakyat akan selalu mendukungmu, betul? Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, Allah berikan kekuatan dalam setiap langkahan kaki. Ya, kalau mau dihitung-hitung rezim sekarang sama rezim sebelumnya, ya agak mendingan lah rezim sekarang, betul? Betul. Makanya besar harapan kami kepada pemerintah sekarang untuk bisa menyamaratakan hukum. Harus adil, jangan tajam di atas tumpul di bawah, tapi hukum jangan tumpul di atas tajam di bawah. Hukum harus tajam di atas, tajam juga di bawah. Paradigma dan kausalitas yang saling berhubungan satu sama lain tidak bisa dipisahkan lagi. Dan saya berasa Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu Indonesia tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Dan ucapan itu langsung menarik gelombang reaksi sahabat beriman. Pendukungnya mulai menilai bahwa kritik tersebut berani menyentuh isu yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat luas dan masyarakat multikulturalisme yang ada di Indonesia. Dan sementara para pengkritik menilai persoalan jauh lebih kompleks dan tidak bisa
disederhanakan dalam satu narasi saja. Dan kita tahu bahwa marga Ba'alawi yang selalu dielu-elukan di Indonesia semakin mendapatkan tantangan besar. Terlebih Prabowo Subianto sempat menyindir bahwa kaum dan marga Ba'alawi yang dianggap sebagai ras paling mulia di Indonesia semakin hari semakin dicibir, sahabat. Tak tanggung-tanggung, Prabowo Subianto sebagai orang nomor 1 di Indonesia turut serta menyindir bahwa marga Ba'alawi yang puluhan tahun berada di Indonesia tidak pernah pulang-pulang lagi ke Yaman. Ada apa ini semua? Sindiran antara marga Ba'alawi bersama dan berhadapan dengan rezim politik Indonesia yang saat ini dipegang kendalinya oleh Prabowo Subianto semakin tajam dan mendapatkan isu liar di tengah-tengah masyarakat oligarki yang senantiasa menggandrungi isu politik tersebut. Media sosial pun memanas. Potongan video demi video kemudian diviralkan, kutipan pernyataan dan saling adu argumentasi beberapa platform YouTube, Facebook, IG, dan lain-lainnya turut serta memperkeruh suasana, sahabat beriman semua. Hingga berbagai analisis bermunculan dari segala arah. Dan perdebatan bukan lagi sekedar soal siapa yang berbicara, melainkan tentang siapa yang sebenarnya memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan arah kekuasaan di negeri ini. Mampukah marga Ba'alawi khususnya si Pirang, Habib Bahar bin Smith, kembali membuat kerusuhan di Indonesia dan seakan-akan Indonesia adalah panggung mereka yang tak pernah lekang oleh waktu? Tuliskan komentar Anda pada kolom komentar, sahabat beriman semua. Dan di tengah hiruk pikuk itu, satu pertanyaan yang terus bergema di hati kita, bahwa apakah kritik terhadap oligarki hanya akan menjadi perdebatan sesaat, atau justru akan membuka diskusi yang lebih luas lagi. Dan tentunya tentang relasi antara kekuasaan pengaruh dan kepentingan publik tak bisa lagi dilupakan, sahabat beriman semua. Prabowo Subianto tidak akan pernah tinggal diam dan akan membabas dan membabat langsung siapa sebenarnya dalang di balik isu marga Ba'alawi yang selama ini semakin memperkeruh dan tak akan pernah usang di Indonesia. Bahar angkat isu oligarki politik dan publik bereaksi. Perdebatan pun menimbulkan relasi dan memantik perdebatan panas. Dan pertanyaan tentang kekuasaan kembali menjadi sorotan di tengah isu politik dan oligarki yang seakan-akan saling mendera satu sama lainnya. Share dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat, kolega, dan sanak famili Anda. Dan tentunya saya harapkan Anda mensubscribe agar Anda tidak ketinggalan update dan video terbaru hanya di kanal Muslim Kontroversi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.